Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tentang kapasitor keping yang bagian keempat ya. Keempatnya ini ada tentang efek perubahan kapasitas. Apa sih maksudnya efek perubahan kapasitas ini? Jadi tadi kan untuk si kapasitor di video sebelumnya ya, kapasitor itu punya keping dua dan jaraknya ada gitu kan ya. Jadi dia bisa berubah luasnya, bisa berubah juga jaraknya, artinya bisa dua-duanya diubah juga. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan kapasitas. Ini kapasitasnya maksudnya ya, perubahan kapasitasnya. Kapasitas di kapasitor. Kemudian perubahannya itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu kalau dia dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi dia mengubah platnya, ukurannya atau jaraknya itu ketika dihubungkan sumber tegangan atau sumber potensial gitu. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi di sini nanti ada nilai yang tetap. Apanya yang tetap? Nilai potensialnya atau V-nya. Jadi nanti dalam perhitungan V-nya nggak berubah. V sebelum dihubungkan atau sebelum diubah, V sebelum diubah dengan sesudah diubahnya harus sama. Jadi V-nya yang sama. Kalau C-nya kan bakal beda karena namanya diubah kan, kapasitasnya diubah jelas beda gitu. Terus yang tadi kapasitas ya. Nah gitu. Terus muatannya itu juga bakal ngikut berubah. Karena udah ada yang berubah pasti ada yang berubah juga. Terus yang kedua ada kalau tanpa dihubungkan. Jadi tiba-tiba langsung diganti gitu aja. Maka yang berubah adalah si potensialnya yang berubah. Berarti yang tetap adalah si muatannya. Muatannya tetap. Tuh. Jadi dua ini. Ketika dihubungkan sumber tegangan, pas gantinya maka potensialnya yang tetap. Ini V awal dengan V akhirnya sama. Kalau tanpa dihubungkan sumber tegangan, pas menggantinya berarti muatannya yang tetap. Q awalnya sama dengan Q akhirnya. Tuh. Ini untuk konsep di kapasitor yang keempat. Entah nanti ada di soalnya atau enggak. Sekarang saya siapin. Terus ini yang kelima, yang terakhir sekalian, tentang penghubungan dua kapasitor. Jadi kalau misalnya ada dua kapasitor terus disatuin gitu, penghubungan dua kapasitor, apa yang bakal terjadi kira-kira? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau dua kapasitor dihubungkan? Maka dia akan terjadi aliran muatan nanti. Tergantung. Biasanya kalau untuk kasus soalnya ya yang muatannya beda gitu. Jadi kalau penghubungan dua muatan atau dua kapasitor ini, maka nanti ada timbul yang namanya potensial gabungan. Jadi ada aliran muatan berlangsung sampai potensialnya sama. Jadi penghubungan dua kapasitor kan berarti dua nih. Misalkan V1-nya belum tahu, artinya V1-nya 1 misalkan, V2-nya 5 gitu. Dan nanti pada saat menggabung dia sama jadi berapa, misalnya jadi 2 atau jadi 3 gitu. Nanti bakal sama. Berlangsung hingga potensialnya sama. Dimana potensial yang sama tadi disebut potensial gabungan. Itu potensial gabungnya antara si itu tadi. Maka ini adalah nilai muatannya, muatan dari kapasitor pertama ditambah atau dikurang muatan kapasitor kedua dibagi dengan kapasitasnya yang pertama ditambah kapasitas yang kedua. Kenapa ini ditambah? Karena kalau dia dihubungkan secara nggak langsung dia dianggap rangkaian paralel. Ada yang rangkaian paralel maka dia untuk kapasitornya ditambah. Ini sebenarnya dasar dari Q sama dengan C kali V gitu kan, yang sebelumnya. Jadi otomatis jadi gini. Terus ini ada tanda plus, ada tanda minus, hati-hati di situ. Plus saat kapan? Plus di sini saat yang dihubungkan kakinya ini sejenis. Jadi misal kutub positif dengan kutub positifnya, negatif dengan negatifnya, maka nanti plusnya yang dipakai. Kalau yang minus ini berarti kakinya yang beda jenis. Jadi kalau satu positif dihubungkan negatif maka dia akan pakai yang tanda minusnya gitu.
Ada dua kategori ya, gitu ya. Itu untuk di kapasitor. Kapasitor selesai sampai sini, kita lanjut ke bola konduktor. Tapi untuk bola konduktornya kita ambil yang bola konduktor berongga. Jadi dia yang berongga aja. Untuk yang pedal nanti silahkan dicari. Dia mirip konsepnya, tapi memang jarang juga dibahas. Lebih sering ke yang dia berongga. Ini bagian keempat dari listrik statis bola konduktor. Bola konduktor di sini yang berongga. Selain berongga dia juga bermuatan. Kalau nggak bermuatan ya buat apa gitu kan, nggak jadi kasus dia. Bola konduktor berongga bermuatan, tahu bentuk bola kan ya? Bola kalau berongga berarti ya tengahnya kosong, maka muatannya itu tersimpan atau tersebar merata di kulitnya. Jadi muatannya ada di kulit bolanya. Nah, di kulit bolanya anggaplah ini bola, ini pusatnya, ini berarti kulit bola. Nah, inilah tempat muatannya. Tempat muatannya bisa muatan plus aja atau minus aja, atau bisa juga gabungan plus dan minus, tapi tergantung banyak siapa. Jarang kalau dia dibuat netral, biasanya kasusnya dia positif atau negatif. Tapi dalam kasus tertentu nanti ada juga yang netral, tapi itu kalau dihubungkan mirip yang ini tadi, ada penghubungan, tapi itu nanti. Nah, artinya ada beberapa bagian di sini. Yang namanya bola berarti dari pusat sampai ke kulit ini kan jari-jari. Jari-jari kita simbolkan dengan R kapital, ya. Jadi ada 3 kategori tempat. Yang pertama di area dalam bolanya, yang kedua pas di kulit bolanya, yang ketiga di area luar bolanya. Jadi ada 3 kategori. Pada saat di dalam, ini kayaknya mending saya buat dalam bentuk tabel aja ya. Pada saat di dalam, saat di kulitnya atau permukaan, oh ya ini untuk kategori-kategorinya, kulit, terus ini di luar. Nah, di dalam ini adalah jaraknya itu kurang dari jari-jari. Misal jari-jarinya 10, ternyata jaraknya diukur. Jaraknya terlalu diukur dari pusat. Dari pusat ya. Jarak R kecil ini selalu diukur dari pusat. Kalau di kulit berarti jaraknya ya sama dengan jari-jari. Kalau di luar berarti jaraknya lebih besar dari jari-jari. Nah, ada 2 yang bakal dibahas di situ, potensial dan medan listriknya. Potensial masih ingat simbolnya apa? Potensial simbolnya V. Kita simbolkan dengan V dalam, VD. V dalam. Nanti untuk yang di bola konduktor berongga ini, dia voltase atau potensial di dalam dan di kulitnya ini sama nilainya. Saya pakai langsung konstanta aja ya. Yang K 9 kali 10,9 ya, jadi nggak perlu 1/4 di epsilon 0 epsilon R lagi. Saya langsung pakai K aja, K di L. Tergantung nanti dia pakai medium atau ruang hampa, suka-suka pembuat soalnya. Jadi saya tulis saja KR aja ya. Ini kan kalau di udara ya atau ruang hampa ya 1 ER nya. Ini K muatannya dibagi jarak, potensial ya. Ini langsung rumus jadi nggak langsung E dikali R kayak kemarin, ini udah langsung terapannya. Terus ini juga sama, pakainya jari-jari Q per R. Ini maksudnya R kecil ini medium ya, konstanta di medium, ini konstanta di medium, bukan konstanta di jarak ya, udah sama simbolnya. Jadi untuk potensialnya antara di dalam dan di kulit dia sama-sama potensial di jari-jarinya, di kulitnya gitu. Pas sama. Kalau di luar VL konstantanya Q per pakai jaraknya. Jarak ini diukur dari pusat pokoknya ya. Siapa tahu nanti jari-jarinya 10, jaraknya 5 cm terhadap 5 cm di luar kulit itu. Berarti jarak yang dipakai ya 10 tambah 5, 15 gitu. Jangan 5 yang dipakai. Gitu ya. Ini VL nya. Terus kalau medan listrik gimana? Medan listrik di dalam itu 0. Kemudian medan listrik di kulit itu sama bentuknya, konstantanya
dikali muatan dibagi tapi jari-jarinya kuadrat gitu kan, nanti Q per R kuadrat itu bentuk jadi dari si medan listrik. Terus kalau di luar ya sama aja, konstantannya Q per jarak kuadrat. Jadi langsung saya buat dalam bentuk perbandingan ini ya, ketahuan. Hati-hati, ada yang sama bahkan ada yang nol juga ya, tergantung nanti soalnya bisa macam-macam. Ini bagian pertama ya. Bagian keduanya nanti ini tentang penghubungan. Ini bagian pertama. Jadi penghubungan mirip yang ini tadi, penghubungan dua bola. Penghubungan dua bola. Apa yang berlaku ketika penghubungan dua bola? Ya sama persis dengan ini tadi. Kan dia berlaku ada aliran muatan, terus terjadi hingga potensialnya sama gitu kan. Yang pertama, potensialnya sama. Potensial akhir dua bola sama. Potensial akhirnya ya, bukan yang awalnya ya. Akhirnya, kondisi akhirnya. Kemudian yang kedua, berlaku jumlah muatan. Jumlah muatan totalnya tetap. Jadi di sini tanda plus minus tetap dipakai. Misal satu awalnya nih, muatan satunya 10 coulomb, satunya minus 5 coulomb, maka muatan total awalnya kan 5 coulomb kan plus. Maka di endingnya nanti harus 5 coulomb juga, plus juga harus. Jadi ada dua kriteria yang harus diikuti gitu. Yang pertama potensial akhir dua bulannya harus sama, yang kedua jumlah muatan totalnya tetap nggak berubah baik sebelum dihubungkan dengan yang sudah dihubungkan. Ini untuk listrik statis selesai sampai di sini. Next video nanti langsung ke pembahasan soal sekaligus penjelasan tentang konsep-konsep lain atau kasus-kasus khusus nanti. Ada beberapa kasus khusus juga nanti. Itu aja mungkin. Sampai jumpa lagi.